mau bertanya, kenapa aplikasi belanja online itu seakan-akan tahu apa yang sedang kamu cari? Atau kenapa tarif ojek online itu bisa naik turun sendiri? Nah, jawabannya sendiri itu ada satu kata, yaitu Big Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Masya Aulia. Saya adalah mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Saya bernimkan 3140230052. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang Big Data dalam bisnis, khususnya mengenai konsep dasar Big Data dan bagaimana implementasinya ini di berbagai sektor bisnis. Nah, video ini saya buat sebagai bahan dari tugas mata kuliah dan akan langsung saya sampaikan secara langsung tanpa menggunakan slide presentasi agar lebih komunikatif dan mudah dipahami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada dari konsep Big Data sendiri. Nah, Big Data secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang tidak bisa lagi diolah menggunakan cara-cara konvensional atau penggunaan perangkat lunak pengolahan data biasa. Nah, seperti spreadsheet pada umumnya. Nah, data ini berasal dari berbagai sumber, misalnya transaksi belanja online, aktivitas media sosial, sensor mesin pabrik, dan riwayat pencarian di internet, hingga data dari perangkat Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari Big Data sendiri. Big Data umumnya dikenal melalui 5 karakteristik utama atau yang sering disebut dengan 5V. Nah, yang pertama yaitu ada volume. Jumlah data yang sangat besar itu bisa mencapai terabyte hingga petabyte. Lalu yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Misalnya data transaksi yang terus mengalir setiap detik. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada variety, yaitu keberagaman jenis data mulai dari data terstruktur seperti tabel hingga data tidak terstruktur seperti foto, video, ataupun teks. Dan yang keempat yaitu ada veracity, yaitu tingkat keberadaan atau kualitas data karena tidak semua data terkumpul akurat atau bebas dari noise. Dan yang terakhir atau kelima yaitu value, nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data tersebut, karena data yang banyak itu kan tidak akan berguna jika tidak diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, dari kelima karakteristik tersebut ini yang membedakan Big Data dari data-data biasa yang biasanya kita kenal. Lalu, mengapa sih Big Data ini penting? Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas menghasilkan data, mulai dari kita berbelanja online, menonton video, sampai menggunakan aplikasi transportasi. Nah, data-data ini tuh jika dikelola dengan baik, bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan untuk memahami pelanggan, memprediksi tren, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang implementasi data di sektor bisnis. Setelah memahami konsep, sekarang kita akan masuk ke berbagai Big Data ini diterapkan secara nyata di dalam dunia bisnis. Yang pertama ada dari sektor retail dan e-commerce. Perusahaan e-commerce memanfaatkan Big Data untuk menganalisis kebiasaan belanja pelanggan. Contoh nyatanya, ketika kita membuka aplikasi marketplace dan melihat kolom rekomendasi untukmu atau sering dicari bersama produk ini adalah hasil olah Big Data dari riwayat pencarian, klik dan pembelian jutaan pengguna sebelumnya. Nah, selain itu, data ini tuh juga dipakai untuk menentukan kapan sih waktu terbaik mengadakan diskon besar, misalnya saat menjelang gajian atau hari belanja online nasional. Nah, karena sistem ini sudah memprediksi lonjakan minat beli pada momen tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada pada sektor perbankan dan juga keuangan. Di sektor perbankan, Big Data ini digunakan untuk mendeteksi potensi transaksi mencurigakan atau penipuan secara real time. Nah, contohnya sendiri yaitu ada ketika kartu debit atau kredit kita tiba-tiba digunakan untuk transaksi besar di lokasi yang tidak biasa. Nah, sistem bank ini sendiri akan otomatis mengirim notifikasi, verifikasi, atau bahkan memblokir sementara transaksi tersebut. Big Data ini juga dipakai bank untuk menilai kelayakan kredit calon nasabah dengan menganalisis pola transaksi dan riwayat keuangan sehingga proses persetujuan pinjaman ini bisa lebih cepat dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu ada pada sektor transportasi dan logistik. Perusahaan
Perusahaan transportasi online memanfaatkan big data untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan mengatur rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Contohnya yaitu ada tarif yang naik saat jam sibuk atau saat hujan deras adalah hasil perhitungan big data yang mengidentifikasi lonjakan permintaan dibanding jumlah pengemudi yang terjadi pada waktu dan lokasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada sektor pemasaran atau marketing. Big data ini juga banyak digunakan dalam dunia pemasaran digital. Itu contohnya sendiri ada pada saat kita mencari sesuatu produk di internet lalu tiba-tiba muncul iklan produk serupa di media sosial kita. Nah, ini tuh terjadi karena sistem menganalisis data perilaku pencarian kita untuk menargetkan iklan kepada audiens yang paling relevan. Nah, sehingga strategi promosi menjadi lebih efektif dan biaya iklan tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu manfaat implementasi dari big data bagi bisnis sendiri. Nah, secara umum ini kan penerapan big data dalam bisnis itu memberikan beberapa manfaat. Nah, yang pertama sendiri yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir yaitu memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Nah, dari pembahasan yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa big data itu merupakan kumpulan besar dengan karakteristik volume, velocity, variety, veracity, dan juga value yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi dunia bisnis. Implementasinya ini sudah kita lihat di berbagai sektor mulai dari retail, perbankan, transportasi, hingga pemasaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa big data bukan lagi sekedar konsep teori, tetapi sudah menjadi kebutuhan nyata dalam menjalankan bisnis di era digital. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai big data dan dalam bisnis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.